Muhammad sebuah pesan dari Muhammad Rasulullah aman kepada kita segala insan. Sebuah pesan wahai sahabat dari junjungan Nabi Muhammad kepada kita segala umat supaya insaf sebelum wafat. Asibu ampusakum maka to junjungan kablaan tu hasabu pulau sambungan maknanya itu denganlah bayan hendaklah jazim diangan angan okor kesidiri katanya Nabi sebelum kamu ditanya nanti banyak soalan Allahu Rabbi mulai dikubur sesudah mati. Yakinlah wahai tolong saudara sesudah mati nak kita ditanya di dalam kubur mula pertama di padang mahsyar dihisap pulau. Omano sahabat segala tolan soal di kubur kita uraikan cibolah baca atau simakkan jikalau tidak ada rintangan. Olah kaji hadiulang juga semoga tetap di dalam dadu sampai ke kubur untuk tabau mudah-mudahan tak jawab tanya. Mengkarawan nakil sangat taliti soalnya banyak Allahu Rabbi kita nyatakan di saat ini secara ringkas saja dikaji. Ayuhat insan kami bertanya siapa Tuhanmu kabarkan nyata Nabi hikuitan siapa puluh hendaklah jawab dengan subiru. Siapa Tuhanmu hendaklah sabut siapa Nabi yang kamu ikut. Apa agama pegangan hidup siapa puluh imam diturut. Siapa Tuhanmu cuba kabarkan siapa Nabi untuk pimpinan. Apa agama jadi pegangan siapa imam untuk pedoman. Kamano kabilan dahulu masuk siapa saudara sabut ikan pulau. Hendaklah jawab satu-satunya janganlah kamu bersiu-siu. Menangatanya bertali-tali umat beriman denganlah hati tidaknya takut dan tak ngiri untuk jawaban langsung diberi. Tuhanku Allah Rabbil Alamin sifanya Rahman lagi purahim Nabikum Muhammad Sayyidil Mursalin dunia akhirat jadi pemimpin agama Islam yang aku anut aturan Allah Rabbil Mawujud Quranul Karim imam diiku jadi pedoman salamu hidup kabilat aku Ka'abatullah di tanah suci makamu karamah ke situ menghadap menyembah Allah sampai kiamat tidak berubah. Oh kaum muslimin dengan mukminin saudara aku zahir dan batin hari berhubung silaturahim walau balsonya balain lain. Mendengar kata sepantas susun hamari jawab tidak katagun hamu karawan nakir jadilah santun dalam batannya galak tersenyum. Ayuhai insan kami bertanya di atas dunia dahulu masuk bergaul dengan tolan saudara apa kau sifat dengan caranya menolak mungkar yang dihormati dengan sinakir dua sejoli bergaul dengan tolan ikhwani sopan dan santun pakaian diri di alam dunia masuk dahulu dalam agama bersatu padu sokong menyokong bantu membantu bermonopoli kami tak mau beramah-tamah bertolan-tolan bersatu dalam agama Tuhan satu muka satu tujuan dalam kasumai kami hindarkan. Adapun kami sesama mukmin berhubung arif silaturahim maka tiada sayang tetap terjalin biarlah tanpa balain lain. Asal dan gunjang kami hindarkan si peta puji jadi pakaian senantiasa sepanjang zaman sampai berpisah nyawa di badan. Mendengar jawab terang nyata dari si mu'min dan samparono sabana mani sesunang kato mengkarawan nakir sanang hatinya sagalo tanyo tajawo cukui sebanyak gayung sebanyak sambut tidaknya gamang ngata dan takut sabalah jadi pakaian hidup mengkarawan nakir lalu bermadah menolak wahai siambo Allah kami batanyo cukuilah sudah jawabmu batu tidak nan salah nyatolah kamu uman beriman hasabanna ami bukan konyangan lapehlah kamu dari ujian sampai kiamat mendapat aman nyatolah kamu mu'min sejati iman di dado tabau mati amalan banyak ibadah diri tidurlah kamu sanangkan hati
Kalau si pasi atau si jahil, si kafir zindi, orang mu'tazil, hamana ngatanyo, mungkarawan nakir, jadi larete, badan menggigir. Usapasi pasi tapi ay laku beragama Islam, dia mengaku dengan natural, tak mau tahu sombong dan nangga untuk abah guru. Hidup di dunia habalalai lalai aturan Islam tidak dipakai, lenggak-lenggaknya barandai-andai habalaga labiyah padonan pandai. Agama Islam yang dia anut tapi sakadar ucapan mulut, di dalam kubur gata dan takut menjawab tanyo galuju pujud. Ataupun zindi, orang mu'tazil, lahirnya iman, batinnya kafir, hakikat marifat, kajinya lincir tetapi syariat padanya jahil. Orang yang zindi sudahlah bayan, batinnya kafir, zahirnya iman, hakikat saja, jadi pegangan jalan syariat dia remehkan. Oh itulah zindi, wahai saudara, mengana Tuhan marifat saja, salat syariat dilecehkannya, rukuk dan sujud tidak padanya. Menangatanyo bertali-tali tapi nak takui nak kata dangeri, dijawab saja denganlah adari, tak tahu aku sama sekali. Di dalam kubur lah jadi tak gampang menjawab tanyo, akanlah hilang mungkarawan nakir. Azonyo datang cambuk idam palu lah cantong-cantang, mungkarawan nakir sangai marahnya, api menyambuh dari mulutnya. Di kubur tidak tak jawab tanyo, dapatlah azab berbagai rupa. Pandan kasamu diampaikan di jamu anak 50. Badan di kubur menanggungan ajaran Tuhan tak diturun. Seruan dari hati ke hati. Malu sahabat segala andai menjawab tanya hukutan salah saya di dalam kubur, badan marah saya di padang mahsyar bertambah sansai. Oh janganlah kita nak percaya tanya di kubur, bukan bagara kita pada Tuhan kepada Allah, jangan sehingga ucapan lidah. Oh janganlah lalai wahai budiman, selagi hayat di kandungan badan kepada Allah kita bertuhan, hendaklah kaji akidah iman. Selagi hayat di kandungan diri akidah iman, hendaklah kaji dengan dalilnya nakal dan nakli, simpanan untuk dibawa mati. Oh janganlah lalai, janganlah enggan untuk mengaji akidah iman. Selagi hayat di kandungan badan sediakan payung sebelum hujan. Hendaklah kaji bersungguh-sungguh akidah iman 50 dalam guru, walaupun jauh iman di dada supaya taguh. Akidah iman wahai kaumku, kita nyatakan dengar olehmu untuk sekadar memberitahu sebelum kita menjalan guru. 20 sifat wahai saudara dibagi Allah Tuhan yang ngasuh, dengan lawannya 20 supaya mustahil itu namanya. Satu yang jaiz tarada Tuhan menjadikan alam keseluruhan jadi jumlah wahai budiman sampai 1 pada bilangan. Ditambah lagi sampai akidah sifat yang wajib di Nabiullah, sedikit balik amanah tanah sampai 25 jadi jumlah. Lawan yang hampir kita berkuteman kerana balada sudahlah bayan sampai jumalah keseluruhan menjadi hampir 29. Sedikit balik amanah tanah sifat yang wajib di Nabiullah, kita berkuteman kerana balada itulah sifatnya mustahilah. Satu akidah yang penyudahi sifat yang jaiz ada diri Nabi, iaitu arat basyariyati, damai bilangan sama sekali. Arat basyariyah kita nyatakan iaitu sifat kemanusiaan jaiz pada Nabi Rasulullah yang tak membawa pada kekurangan, seperti misal sakit dan sanang petani baniago atau badagang mati taniayo dibunuh orang kepada pangkenya tidak mengurang. Hendaklah kaji bersungguh-sungguh pertama sifat yang 20 agama Islam dipegang teguh, hentikan tagah diikut suruh. Agama Islam yang kita anut jangan sehingga ucapan mulut rukun syara'nya, hendaklah tuntut pokok beramal selama hidup. Agama Islam aturan Allah rukunnya 5, musahwa sudah pertama mengucap 2 syahadat, kedua salat memohon sembah.
Agama Islam yang maha suci, rukunnya 5 sudah terjadi, satu-satunya hendaklah kaji dipakai hidup di bawah mati. 2 syahadat kaji dahulu rukun syaratnya supaya tahu. Kedua salat 5 waktu tiang agama nyata dan jitu. Salat sembahyang tiang agama cukupkan rukun dengan syaratnya. Jikalau tinggal tak sia-sia dunia akhirat dapat cilaku. Tidak sembahyang di dunia ini, di padang mahsyar dibangkit nanti. Serupa ciliang sabantua babi, kata Muhammad Rasul yang umi. Membayar zakat rukun ketiga, cukup nisab, cukup tahunnya, biarlah zakat ame peranyo binatang tarana atau zuruanyo. Sampai ke zakat buah-buahan, zakat tijarah, zakat mu'adan, zakat fitarah di bulan Ramadan, walaupun rika zakat simpanan. Agama Islam yang kita anut perintah zakat hendaklah turut bayarkan pada orang yang patut sebelum datang panggilan maut. Rukun keempat seruan Tuhan bagi seluruh umat beriman, wajib puasa bulan Ramadan bagi yang mukmin, si kafir bukan. Haji Baitullah rukun kalimu, seruan Allah Tuhan yang ngasuh bagi yang mampu menunaikannya. Ada kendaraan cukup ibalanju, pergi dan pulang. Ada kendaraan untuk ditumpang, aman di jalan tiada parang. Haji Baitullah wajib di jalan. Seruan Allah Tuhan ilahi, wajib beramal ibadah haji, menjalang maka tanah yang suci selama hidup hanya sekali. Umano sahabat segala dagang, banamu kita mu'min yang malang, harato banyak ame dan uang. Haji Baitullah tidak di jalan, harato banyak melempar ruah tetapi tak mau. Haji Baitullah di dalam kubur mendapat sumpah di padang masa rantah barantah. Cukup bilah mampu menurut Islam. Haji Baitullah hati tak ganggam, masuk neraka jadi tak salam. Berapa lamonyo walahu a'lam. Insyaallah wahai tolan ikhwani, haji kalau tidak iman di hati, alimu dan amal simpanan diri, sansailah badan kemudian hari. Kain selimut bawa mandi, kain tipulu bawa pulang. Amal ibadat untuk diri, amal dicari untuk orang. Umat berbangkit di padang mahsyar. Mana saudara ani jauh hari, ibu dan bapa yang dihormati, kita taruhkan uraian kaji umat berbangkit dibaca lagi. Umat para bangkit lari padang mahsyar, sampai yang lapang lagi pulih baru kita huraikan. Hanya sekadar mudah-mudahan jadi pengajar. Tidaklah kaji kita panjangkan sekarang, mari kita taruhkan. Semoga jadi buah pikiran mengenai hari yang kemudian. Dunia ini wahai sahabat, apabila sudah tamat riwayat, berganti dengan hari kiamat, suatu hari yang maha dahsyat. Hari kiamat wahai saudara, hari yang dahsyat dan berbahaya. Dunia ini dengan isinya sama sekali hancur binasa. Hari kiamat bilonyo datang, halang dilipik, bumi dikuncang, jatuh basirat semua bintang, bukit dan gunung runtuh tajongkang. Yang cualah dunia datanglah bumi, padang mahsyar akan terdiri, umat dibongkar sama sekali dengan iradat Tuhan ilahi. Sesudah selesai kiamat hancur, umat dibangkit daripada kubur ke padang mahsyar, lalu berkumpul berbondong-bondong bercampur bau. Khusus kepada umat Muhammad dibangkit pada hari kiamat di padang mahsyar, namanya tempat dua balik kaum, wahai sahabat. Sebuah hadis, wahai saudara dari Muhammad, junjungan kita dua balik kaum macam umatnya Mu'adz bin Jabal punya cerita. Dua balik kaum umatnya Nabi masa dibangkit nanti, Mu'adz bin Jabal yang punya rawi satu-satunya, mari dikaji. Secara ringkas, wahai budiman, satu rombongan nak kata junjungan tidak bakaki, tidak batangan di padang mahsyar bagai limpangan.
Makanya sabang na begini peri, tiada tangan, tiada kaki, semasa hidup di dunia ini dengan saudara basaki hati dengan saudara caci mencaci, calo mencalo, tandam kasuman, biasa saja sampainya tidak sepumanya pun. Dengan saudara dalam negari, asrompi tanah menjadi-jadi, tangka dan caran tidak baranti sampai kasuman tabau mati. Datang seruan Tuhan rahaman, golongan ini dapat balasan, tidak bataki, tidak batangan, naraku tampaknya disadiakan. Golongan kedua, wahai ikhwani, sekaum puluh dikata Nabi, di padang masyar dibangkit nanti serupa cili yang sabantuak babi. Makanya sabang sedemikian di padang masa berubah roman hidup di dunia lalai dan anggan salat sembahyang dia tinggalkan. Hidup di dunia mulutnya mancang agama Islam yang dia pegang, tapi tak mau salat sembahyang di padang masa menape malang. Salat sembahyang tiang agama dipandang enteng senantiasa di padang masa badan cilaku gigir yang masuk api neraka. Ketiga lagi umat dibangkit satu rombongan berpidi-pidi, paranya besar segadang buki jadi padang masar bersampi-sampi. Segadang buki paranya besar panwa barisi kalau dan ular itulah nasib umat dibongkar kata Muhammad Sayyidina Bashar. Itulah umat kata junjangan zakai harato disembunyikan, tahun dan nisab cukup bilangan untuk membayar hatinya anggan. Itu balasan umat yang bafil memberi zakat, hatinya kikir hati kalaknya badan tahu si ke dalam neraka jatuh tak jungkir. Yang nomor rampai umat dibongkar setahun puluh daripada masa mulai umpamu talaga besar mencorok saja darah keluar. Dari mulutnya keluar darah mencorok saja bayi abah. Itulah umat lobo tamaah baju bali suku bak sumpah sumpah dalam baju bali demi Allah haram lillahi. Akhir kalanya sansailah diri neraka juo sampai dihuni. Kelima lagi, wahai saudara, sekaum umat bangkit puluh, gambar seluruh batang tubuhnya, sangailah buswalan tuan baunya. Tubuhnya gambang harap malu daripada bangkai, biarlah buswa. Itulah dia umat terkutuk berbuat maksiat, menyuruh-nyuruh. Sebab begitu, tabi'ai laku di manusia, takut dah malu terhadap Allah. Dia keliru, sangka hatinya mungkin tak tahu. Golongan ini kata junjangan sudah selesai di persidangan daripada Allah jatuh putusan ke dalam neraka sampai kediaman. Keenam lagi, wahai saudara, satu rombongan bangkit puluh putih segala anggotanya di padang masar telunggak saja. Tabi'ai laku di dunia ini di persidangan menjadi saksi bohong dan lutuh kabadi bari neraka juo sampai dihuni. Yang nomor 7 dengan lama dah satu rombongan tidak balik dah dimulai keluar nana dan darah kata Muhammad disuruh Allah. Setelah berbangkit daripada kubur, lidah tak ada untuk batu tuh dari mulutnya, darah mencucu serata nanah menyambuh-nyambuh. Daripada Allah datang seruan, inilah umat orang yang anggan menjadi saksi di persidangan, dirinya tahu di persoalan. Semasa hidup di dunia ini diminta untuk menjadi saksi, dia tak mau anggan sekali neraka juo sampai dihuni. Yang ke-8 umat dibangkit di pada masa bagali cipici, kaki tajongkang kepala tatunggi baselang tengkang balimpi-limpi. Makanya sabang sedemikian hidup melanggar larangan Tuhan, terturi langkah iblis setan berbuat zina telanjur badan. Hidup di dunia berbuat cabul dengan tak nikah sudah bergaul, wanita menjadi umat pelacur, negara rusak agama hancur. Hidup berlumur dengan maksiat, mati di dalam hati dapat tobat, dapelah kutu dengan la'anat ke dalam neraka dihuni tempat. Nomor 9, wahai saudara, di pada masa keluar puluh, mukanya hitam, kulabu matanya berisi api yang nyala.
Satu golongan bantu keliru, mukonya hitam, mata kulabu di dalam parui, api manunu oleh desa bau tabi'ai laku. Awitulah umat, wahai muslimin, kata junjungan Muhammad amin. Amakan narato si anak yatim dengan aniayo ataupun zalim. Harato yatim disungkah darah, bukan mengambil sekadar upah. Akhir kalanya mendapat sumpah ke dalam neraka, badan tak bisa. Nomor 10, wahai budiman, sekaum penuh dapat junjungan penyakit biriang penuh di badan, balak dan miras pun demikian. Oh sebab begitu katanya Nabi, balak dan biriang penuh di diri semasa hidup di dunia ini, durako pado ayah dan umi. Hidup di dunia si penyo kejam, maka ibu bapa berkata tajam, adonan sampai mau badandam lawan bamusuh siang dan malam. Oh itulah sifat yang sangat ngiri ke ibu bapa dan di hati penyampang sampai tak bau mati sansailah badan wahai ikhwani. Aduh rako pado ibu dan bapa disangko sajo babu dan budak utak kapalo natala rusak ke dalam neraka badan tak campak. Nomor sabale lagi dibaca pada masa dalam muncul puluh satu rombongan Nabi mangato matonya butuh seratus hatinya. Keluar di kubur rupanya ngeri, matonya butuh seratus hati gigi bakalu batan dua jawi bibir di dado takulai lagi. Bibir takulai tiba di dado tidak tajulai sehingga paho dari parunya keluar puluh bagai kotoran nanah dan malu. Allah Allahu Tuhan ilahi, makanya sabaulah begini peri semasa hidup di dunia ini, arak dan tua minum mandiri. Tidak peduli larangan Tuhan meminum mabuk, bakal panjangan narkotik dan ganju pun demikian terturun langkah iblis setan. Maminun tua wahai ikhwani, dilarang Allah dicoco Nabi, walau tak mabuk kepada diri umpamu saragu setengah loki. Maminun tua Nabi mengato Allah mencabut iman di dado umpamu insan, wahai saudara mencabut ikopiah dari kapalo. Oh insan lah wahai tolan ikhwani, aminun tua jauhkan diri, jika tak lanjur tobat kembali, semoga iman tak bau mati. Kedua balik wahai budiman, bangkit di hari yang kemudian warna mukanya seperti bulan kata Muhammad Rasul Rahman. Oelang gomelang warna mukanya misalnya sakah bulan purnamo meniti sirat sakijo matu salamai aman tiba di sarugo. Dengan saruan atuan nilahi inilah umat mu'min sejati, beramal salih selalu hari mengana hidup akhirnya mati. Salat sembahyang di baliaronyo babuwe maksiat jawab padonyo, jika tak lanjut babuwe doso lalu bertaubat dengan sobiru. Awinilah dia umat beriman di padang masyar mendapat aman meniti sirat salamai badan langsung ke sarugo sampai tujuan. Kamilah Said wahai kaumku, hakarakan habis kalau malah buntu hadatang urusan ini dan itu hawidu di dunia kita lah tahu. Usai di susu nanyo sakian lasadang elok kita wantikan kironyo waduh salah ucapan berilah maaf dan keridaan. Amano saudara yang dihormati ibu dan bapa ayah dan umi, salah penyusun mungkin terjadi di dada, maaf tolonglah berilah maaf dan keridaan. Kilau dan salah kata tak sopan di mana batamu, siapa tunjukkan terima kasih hamba ucapkan. Utamailah Said hari Senayan 29 bulan Ramadan 1400 ajarai junjungan guru nampe balik kamai bilangan. Menyusun Said akulah sudah mengucap syukur alhamdulillah salawat dan salam atas Rasulullah akhir kalamku la ilaha illallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin sidang pendengar yang dihormati, marilah kita berdoa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Tuhan menjadikan akhir kalam kita, akhir tutur kita, di waktu menghembuskan nafas yang penghabisan, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah
Artinya, siapa orang yang ada akhir kalamnya, akhir tuturnya mengucap la ilaha illallah di waktu menghembuskan nafas yang penghabisan, masuklah dianya akan surga. Inilah doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami tatkala sampai ajal kami mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Marilah kita baca doa itu tiap-tiap sesudah salat yang fardu. Semoga Tuhan memberi kepada kita mengucapkan kalimah di waktu menghembuskan nafas yang penghabisan. Diangin ke basiwi, diombak ke basabuang, gantian ke putu, biang ke cabi, ruah ke bapisah dengan tubuh. Mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ini doa minta tatalkan iman. Semoga iman tak pakai hidup dan tak bau mati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, bahwa sesungguhnya aku mempitaruhkan kepada engkau akan imanku pada masa hidupku dan tatkala matiku dan sesudah matiku, maka peliharakanlah oleh engkau iman itu atasku, bahwa sesungguhnya engkau atas tiap-tiap sesuatu kuasa. Ini doa bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dia akan kita sesudah dimatikannya, dan kepadanya kita kembali. Ini satu faedah dibaca tiap-tiap sesudah salat yang fardu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Tersebut di dalam kitab Naziatul Majalis. Barang siapa yang mengamalkan kalimah ini tiap-tiap sesudah salat yang fardu, faedahnya titisan siratal mustaqim yang panjangnya 3000 tahun perjalanan, tepinya pada bumi kiamat dan tepinya yang lain pada bumi syarikat. Maka bagi siapa yang mengamalkan kalimah ini tiap-tiap sesudah salat yang fardu, titisan yang 3000 tahun perjalanan itu dijadikan Tuhan menjadi ampi itu. Marilah kita amalkan tiap-tiap sesudah salat yang fardu. Mudah-mudahan manfaat bagi kita bersama. Demikian saja akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.